bersama kembali kita membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 66. Mazmur 66 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Nah, pemazmur ini menceritakan tentang pengalamannya dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menjawab doanya. Dan tentunya ini membangkitkan iman kita, seperti yang saya terus singgung. Betapa seringnya sekarang pengajaran yang menganggap, yang mengajarkan bahwa doa tidak dijawab oleh Tuhan itu wajar. Yang penting tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya. Banyak sekali pengajaran yang seperti itu. Tetapi kalau kita mau jujur, kita lihat di Alkitab bahwa Alkitab ini dari perjanjian lama, perjanjian baru, semuanya mengajarkan tentang doa yang dijawab oleh Tuhan. Ya. Oleh karena itu, mari jangan kita sampai tersesatkan dengan pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pemazmur di sini mengatakan, marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Pemazmur berkata, aku telah berseru dengan mulutku. Sekarang dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Berarti di sini kan kita melihat bahwa pemazmur berdoa, berseru kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menjawab dia. Selanjutnya pemazmur menyanyikan pujian kepada Tuhan karena doanya yang dijawab. Ya. Karena doanya yang dijawab. Dan dengan pengalaman itu, pemazmur sekarang mau menceritakan, mau menyaksikan bagaimana dia berdoa dan Tuhan menjawab dia. Kalau kita berdoa dan Tuhan tidak menjawab kita, apanya yang mau disaksikan? Kan tidak lucu kalau kita bersaksi, sidang jemaat sekalian yang saya kasih. Saya mau bersaksi. Saya sudah berdoa kepada Tuhan berminggu-minggu, berbulan-bulan. Saya bahkan berpuasa dan ternyata Tuhan tidak menjawab doa saya. Tetapi hati saya tetap bersyukur. Oleh karena itu jemaat, seandainya doa-doamu tidak dijawab, tetaplah bersyukur. Anda bisa bayangkan, tidak ada menariknya. Kekristenan ini tidak menarik sama sekali dengan kesaksian yang seperti itu. Oleh karena itu kita percaya bahwa di sini pemazmur berkata, aku telah berseru kepada Tuhan. Dengan mulutku aku berseru. Kini aku mau menyanyi buat Tuhan. Artinya Tuhan menjawab. Di ayat yang ke-16-nya dikatakan pemazmur kemudian setelah dijawab doanya, kemudian dia berkata, mari dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Tuhan. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diri. Bahwa bersaksi itu penting. Tetapi kita harus melihat kepada siapa kita bersaksi. Karena tidak semua orang akan percaya kepada kesaksian kita
Apalagi kalau kesaksian itu melampaui akal. Di sini pemazmur berkata, marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Tidak kepada semua orang. Karena belum tentu orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, artinya tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Ketika mendengar kesaksian, bagaimana kita membutuhkan uang ratusan juta dan tiba-tiba Tuhan buka jalan dan semuanya tergenapi. Orang tidak akan percaya loh, orang yang tidak pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Tidak mungkin. Bagaimana kita bersaksi tentang orang-orang yang dibangkitkan oleh Tuhan? Bagaimana kita berdoa membangkitkan orang mati? Bagaimana kita berdoa bagaimana Tuhan menyembuhkan orang yang sudah sakit parah? Tidak semua orang bisa percaya. Oleh karena itu pemazmur menseleksi siapa yang akan mendengarkan kesaksiannya. Dikatakan orang yang takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Saya kembali mau mengulang yang awal. Untuk apa cerita kalau doa tidak dijawab? Ya kan? Tentunya di sini kan mengacu kepada doa seruan yang dijawab oleh Tuhan. Nah, kita coba lihat ayat yang ke Mazmur 40, nanti kita akan kembali. Mazmur 40 ayat yang ke-6. Banyaklah yang telah Engkau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Lihat di sini. Bahwa pemazmur mempunyai banyak kesaksian. Bagaimana Allah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan dikatakan ketika pemazmur mau menceritakan, ternyata istilah kita tidak selesai-selesai. Kenapa? Karena terlalu banyak. Terlalu besar dikatakan jumlahnya untuk dihitung. Wow. Ini ingat, ini orang percaya di perjanjian lama. Bagaimana dengan kita yang hidup dalam perjanjian baru? Banyaklah yang telah Engkau lakukan ya Tuhan Allahku. Banyak yang telah Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan lakukan bagi kita? Apakah kita mau juga berkata banyak yang Tuhan lakukan? Ataukah kita hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja? Bahkan disuruh bersaksi pun kita tidak bisa karena memang tidak ada yang bisa disaksikan. Bukan kalau terlalu banyak, bingung. Ya. Kalau terlalu banyak bingung kan pikirkan dari rumah, kemudian ibadah disaksikan yang ini, kita sudah siap lagi minggu depan saksi yang ini, minggu depan saksi yang ini. Nah itu namanya banyak. Tapi kalau cari ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kiri, ke atas lagi, tidak ada yang disaksikan, ya berarti memang tidak ada yang disaksikan. Berarti kita tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Tetapi pemazmur mempunyai pengalaman. Di sini dikatakan banyaklah yang telah Engkau lakukan ya Tuhan. Banyak. Bahkan kesadaran bahwa Tuhan yang melakukannya itu tidak banyak orang yang menyadarinya. Tidak banyak orang yang menyadari apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Banyaklah yang telah Engkau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib
dan maksudmu untuk kami. Perhatikan di sini, ada perbuatan Tuhan yang ajaib, ada maksud Tuhan. Berarti maksud Tuhan ini bisa sudah dikerjakan dalam kita, tetapi maksud Tuhan kan bukan hanya satu. Berarti ada maksud Tuhan lagi di masa yang akan datang, di mana Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib yang lain, atau melakukan perbuatan ajaib lagi dalam hidup kita. Ketika kita menyadari hal ini, bagaimana kita mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kita, kemudian kita mengetahui maksud Tuhan juga bagi kita, artinya ketika kita kenal, oh maksud Tuhan untuk kita adalah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib lagi. Dan disinilah kita bisa mengucap syukur. Bukan karena doa kita tidak dijawab, tetapi kita mengucap syukur karena doa kita dijawab. Dan masih ada hal-hal yang lain yang Tuhan sediakan atau yang akan Tuhan kerjakan lagi bagi kita. Anda bisa bayangkan suasana hati dari orang yang mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib dan menyadari akan pekerjaan Tuhan yang akan dilakukan lagi dalam hidup kita, bandingkan dengan orang yang doanya tidak dijawab Tuhan dan diajar untuk tetap bersyukur. Mungkin saat itu bisa bersyukur, keesokan harinya bersyukur lagi. Apakah mungkin dalam hatinya kita bisa membaca, mungkin orang itu berkata, sampai kapan Tuhan ini terus terjadi seperti ini? Suasana hatinya beda. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Dan ketika pemazmur mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib, di ayat yang keempat, pasal 40 ini, dia berkata begini, ia memberikan nyanyian baru dengan mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Bahwa doa-doa kita yang dijawab Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaib yang kita alami, itu akan membuat kita mengeluarkan pujian-pujian kepada Tuhan. Dan ketika itu dinyanyikan, ketika itu dikeluarkan dari mulut kita, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertai. Sehingga ketika orang lain mendengar apa yang kita saksikan, apa yang kita pujikan itu, mereka menjadi takut. Kenapa? Karena pujian kita berdasarkan pengalaman kita dengan Tuhan. Bahkan khotbah yang berkuasa adalah khotbah yang sudah dialami oleh pengkhotbahnya. Karena ketika pengkhotbah mengkhotbahkan apa yang belum dialaminya, ya, apalagi tentang penderitaan, tentang segala macam, maka setelah khotbah, ya, pengkhotbah itu pasti akan mengalami apa yang dikhotbahkannya. Yang jadi masalah belum tentu dia kuat. Lebih baik mengkhotbahkan yang sudah dialami. Sama dengan ini, pujian itu akan menjadi pujian yang hebat, yang dahsyat, yang penuh pengurapan, yang bikin orang merinding, bikin orang takut kepada Tuhan, bikin orang dekat dengan Tuhan, adalah pujian yang berdasarkan pengalaman hidup. Pujian yang berdasarkan pengalaman hidup. Bayangkan ini, pemazmur mengalami banyak masalah, sehingga di ayat 2 dia mengatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Berarti pemazmur berdoa. Mungkin orang-orang sekitarnya mengetahui apa yang dipergumulkan, apa yang didoakan, apa yang dialami pada waktu itu, sehingga pemazmur menanti-nantikan Tuhan.
Lalu Tuhan menjenguk kepadaku, katakan, dan mendengar teriakku minta tolong. Tuhan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Anda bayangkan, dari lumpur rawa sekarang diangkat bukan hanya ke darat, tetapi ke gunung batu, ke atas gunung batu. Sehingga orang dengan jelas bisa melihat perbedaannya. Bayangkan ketika Tuhan bertindak kepada Obed-Edom, di mana Obed-Edom itu di rumahnya diletakkan tabut perjanjian, dan dalam jangka 3 bulan kekayaan Obed-Edom yang meningkat luar biasa itu sampai kedengaran kepada Raja Daud. Nah, itulah perbuatan ajaib dari Tuhan, di mana orang bisa tahu perbedaannya dengan jelas. Orang bisa berkata, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Kalau hanya usaha manusia, tidak mungkin. Orang bisa lihat dengan jelas seperti itu. Sehingga ketika orang melihat hal itu terjadi, mereka menjadi takut ketika kita bersaksi, ketika kita menyanyi, ketika kita memuji-muji perbuatan Tuhan itu. Orang menjadi takut karena perkataan kita disertai dengan kuasa Tuhan. Dan ini yang kurang sekarang di dalam gereja. Ingat, di dalam perjanjian baru selalu dikatakan Yesus mengajar sebagai orang yang berotoritas. Kenapa? Karena dia punya pengalaman dengan Bapaknya. Dia punya pengalaman dengan Bapaknya. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Beberapa kali ibadah kita sudah membahas ini, bagaimana kita harus percaya, berharap, mengandalkan hanya Tuhan. Jangan mengandalkan mesin, jangan mengandalkan kuda yang menambahkan kekuatan, jangan mengandalkan kereta-kereta kuda yang begitu banyak, begitu megah. Karena Tuhan akan berkata, celakalah engkau ketika kita melakukan itu. Ya. Dan di sini pun kembali dikatakan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya, yang percaya menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Ya. Yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. Nah, kembali kepada ayat 6, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Sidang jemaat, kita harus selalu menanti-nantikan Tuhan untuk melakukan firman ini lagi, yaitu perbuatan yang ajaib. Jangan hidup secara alami, karena kita manusia roh. Kita harus hidup secara supranatural. Dan dikatakan, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan itu. Adalah orang yang bodoh kalau sudah ada satu pribadi bandingkan dengan pribadi yang lain. Dan ayat ini mengatakan Tuhan tidak bisa disejajarkan dengan yang lain. Jauh yang lain itu dibandingkan Tuhan. Dan kita masih tetap aja minta tolong kepada yang jauh di bawah Tuhan. Itu kan bagi kita isi pemerhati ini tidak masuk akal. Bodohnya itu tidak masuk akal. Tetapi bukankah itu yang kebanyakan orang lakukan? Mengandalkan orang-orang di sekeliling, mengandalkan uang, mengandalkan apapun selain Allah. Oh, betapa kita harus minta ampun kepada Tuhan.
Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Anda mendengar pengkhotbah yang berkata begini, "Alah, kalau hanya janganlah sedikit-sedikit merepoti Tuhan, sedikit-sedikit minta pada Tuhan." Loh, kalau tidak sedikit-sedikit minta pada Tuhan, jumlahnya tidak banyak. Karena sedikit-sedikit minta kepada Tuhan, jadi tidak terhitung. Dan ternyata tidak ada yang salah dengan meminta kepada Tuhan, sedikit-sedikit minta, sampai kita mendapatkan jawaban Tuhan yang tidak terhitung banyaknya. Tidak ada yang salah kok. Bahkan itu dicatat dalam Alkitab. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Wow. Saya mengenal seseorang yang begitu banyak kesaksiannya. Seperti yang saya pernah katakan, pendiri dari Bukit Doa, ya, Rumah Doa Apius di Klaten. Anda kalau mendengar dia berbicara, bersaksi bagaimana Tuhan tolong, itu 2 jam, 3 jam, tidak terasa. Begitu luar biasanya. Kesaksian-kesaksian yang tidak masuk akal. Bayangkan dia mendirikan ya Bukit Doa, dan bersebelahan di belakangnya itu masih ada tanah yang luas milik seorang kiai. Dan kiainya ternyata tidak menjual tanah itu kepada orang lain. Ketika bapak ini membutuhkan untuk pelebaran, dia datang kepada kiai ini, dan kiai itu berkata, "Memang saya tidak jual kepada orang lain. Saya tahu bapak pasti akan membutuhkan tanah saya." Loh, ini seorang kiai. Itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Sudah jemaat. Jadi jangan batasi Tuhan. Di sini kita melihat, aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bukan tidak punya kesaksian, tetapi bingung mana dulu yang mau disaksikan. Mana dulu yang mau disaksikan. Oh, betapa luar biasanya ikut Tuhan. Jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Jangan setengah-setengah. Kita tidak boleh puas hanya beribadah seminggu sekali dan tidak terjadi apa-apa. Beribadah seminggu sekali dan kemudian selebihnya adalah kita berusaha sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Bahkan tanpa menyadari bahwa Tuhan itu turun tangan menolong kita. Ketika Rasul Paulus berkata bahwa aku bekerja lebih keras dibandingkan para rasul yang lain. Kelihatannya ini kan perkataan yang sombong sekali, merasa lebih hebat daripada rasul-rasul yang lain. Tetapi lanjutannya berkata, tetapi bukan aku, kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalamku. Lihat di sini bahwa ketika Paulus menyadari kasih karunia Tuhan, saya sederhanakan, ketika Paulus menyadari kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidupnya, maka dia bisa mengerjakan banyak hal. Betapa luar biasanya. Nah, kesadaran akan kuasa Tuhan, kesadaran akan tangan Tuhan yang turun bekerja, itu kita butuhkan. Banyak orang tidak sadar bahwa Tuhan itu selalu beracara dalam hidup kita. Bahkan kita tidak pernah mengucap syukur, tidak pernah menyadari bahwa kita bisa menghirup udara dengan gratis.
itu adalah anugerah Tuhan. Oh, bayangkan kalau sampai Anda sesak nafas tidak bisa, dan itu berlanjut terus berhari-hari, berapa Anda beri oksigen itu? Tetapi seringkali yang remeh ini pun kan tidak kita sadari kan. Padahal kalau kita tahu bahwa menyadari bahwa bernafas bisa bernafas, bahkan bernafas dengan bebas, itu pun adalah anugerah Tuhan. Wow. Ketika hal yang kecil atau besar ya, karena kalau kita sudah sesak ini jadi perkara besar. Ketika kita menyadari hal ini, bukankah ini menjadi modal untuk kita menyadari perbuatan-perbuatan Tuhan yang lainnya lagi? Sehingga kita akan bersyukur, akan memuji Tuhan, akan bersaksi. Kembali kepada Mazmur 66. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, ayat yang ke-17. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Bahkan pemazmur berkata begini setelah Tuhan menjawabnya. Ayat 13 berkata, aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku. Perhatikan, orang tidak akan bernasar kalau tidak mempunyai pengalaman yang sungguh berat dan tidak terselesaikan. Bahwa orang bernasar karena dia sudah sadar dengan kekuatannya sendiri tidak mampu, sudah mustahil untuk bisa diselesaikan. Tuhan, kalau kau tolong aku akan melakukan ini. Ini bernasar. Sehingga ketika pemazmur mengatakan, aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran, aku akan membayar kepadamu nasarku. Artinya seruan pemazmur ini sudah dijawab oleh Tuhan. Sehingga sekarang pemazmur membayar nasarnya. Dia pergi ke rumah Tuhan. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Nah, pada waktu aku susah, makanya pemazmur ini berdasar korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Nah, bayangkan di sini. Kalau dasar dari pemazmur ini adalah membayar dengan korban-korban bakaran dari binatang yang gemuk, kambing, domba, lembu yang gemuk, itu kan harganya mahal. Dari sini bukankah kita tahu bahwa kesusahan yang dialami pemazmur pasti begitu berat, sampai-sampai dia bernasar untuk memberi dengan harga yang mahal. Untuk kita menjadi orang Kristen. Tetapi yang saya mau katakan, Anda bisa bayangkan di sini. Di sini disebutkan bukan hanya satu, korban-korban bakaran dari binatang gemuk, korban-korban. Kalau kan kita mau bernasar atau memberikan persembahan, itu kan anggaplah sesuai atau sebanding dengan tingkat kesusahan kita. Yang repot kesusahannya begitu besar, nanti korban bakarannya begitu kecil. Nah itu sudah tidak usah dibahas kalau ini, ya. Nah, lihat di sini bahwa pemazmur berseru, dalam kesusahannya dia berseru, dan Tuhan menjawab dia. Kemudian dia membayar nasarnya karena ketika dia berseru, ketika dia susah, dia mengucapkan nasar.
Banyak orang yang bernasar kepada Tuhan tetapi tidak menepatinya. Dan kemudian bertahun-tahun mungkin waktu berlalu, kemudian kita heran, kenapa ya hidup saya kok susah, kok hidup saya mengalami ini, mengalami ini. Anda tidak salah ketika Anda berdoa tanpa Anda bernasar. Tetapi akan jadi masalah ketika engkau bernasar dan tidak menepatinya. Karena Tuhan tidak perlu nasarmu sebenarnya. Tetapi ketika kau bernasar, Tuhan memperhatikan nasarmu, Dia bertindak. Tetapi saya tekankan, engkau bernasar atau tidak bernasar, Tuhan tetap akan menjawab doamu. Tetapi ketika kau sudah bernasar, kau bertanggung jawab untuk menepatinya. Kalau tidak, itu jadi masalah. Kita pengkhotbah pada intinya berkata begini, hati-hati dengan mulut, jangan suka bernasar. Apakah mau engkau hidupmu itu penuh dengan celaka? Karena kau bernasar tetapi kau tidak berkuasa untuk menepati nasarmu. Intinya seperti itu. Ya. Jadi jangan suka bernasar. Jangan suka bernasar. Cukup meminta di dalam nama Tuhan Yesus, yakin bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Ayat yang ke-18. Seandainya ada niat jahat dalam hati, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Lihat ini, yang menghalang-halangi doa kita, yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan, itu adalah dosa kita. Kitab Yesaya berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, tetapi yang memisahkan Tuhan dengan kita itu adalah dosa-dosa kita. Nah, di sini tadi pun kita sudah membahas doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar, orangnya dulu benar, bukan doa yang benar, tetapi doa orang benar, hidup benar. Dan tidak cukup hanya bangga dengan, oh hidup saya sudah benar, tidak perlu doa panjang-panjang. Buat apa doa panjang-panjang tapi tidak hidup benar? Ya juga. Tetapi ayat itu berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, dengan sungguh-sungguh berdoa, maka akan besar kuasa. Artinya, jangan bangga hanya menjadi orang benar tapi tidak melakukan tindakan apa-apa. Ketika kita sudah menjadi orang benar, orang yang dibenarkan Tuhan, mulailah berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka baru kita akan melihat kuasa Allah yang luar biasa. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini betapa luar biasanya. Ketika kita berdoa, kita tidak dijawab oleh Tuhan, itu waktunya kita koreksi diri. Ada apa? Apa yang salah? Adakah dosa yang tidak atau belum aku akui? Seandainya ada niat jahat, belum melakukan, ada niat jahat, ada niat jahat. Kalau kitab Yakobus mengatakan, engkau berdoa karena engkau doamu itu ketika dijawab, hatimu itu ingin memuaskan kedaginganmu, memuaskan hawa nafsumu, makanya tidak dijawab. Itu versi Yakobus. Tetapi versi Pemazmur berkata, seandainya ada niat jahat dalam hati, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Perhatikan kata ini, tentulah, ini pasti. Ketika ada niat jahat, ketika hidup kita tidak kudus, ketika kita berdoa dengan hati yang seperti itu, tentulah Tuhan tidak akan mendengar. Jadi, kembali saya mau tekankan, jangan membuat doktrin yang baru, yang tidak ada ayatnya. Ya.
dengan berkata doa tidak harus dijawab oleh Tuhan. Tadi pagi kita sudah bahas, kalau doa tidak dijawab oleh Tuhan berarti ada yang salah dari kita, bukan dari pihak Tuhan. Kita yang harus koreksi diri, kita yang harus bertobat. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Dan mengacu pada ayat ini, mengacu pada ayat di dalam Yakobus tadi pagi yang kita bahas, berarti betapa banyaknya orang Kristen yang mempunyai niat hati jahat, atau orang Kristen yang hidupnya sebenarnya tidak benar di hadapan. Dengan bukti, banyak orang Kristen berdoa tetapi sedikit sekali yang mendapat jawaban dari Tuhan. Bukankah itu menandakan doa-doa yang tidak dijawab? Lebih parah lagi, yang tidak ada keinginan berdoa. Lihat di sini, ada doa-doa yang tidak dijawab karena niat hatinya jahat, karena hidupnya tidak benar. Ada orang juga yang sampai dalam level tidak punya keinginan untuk berdoa. Berarti orang itu belum dibenarkan atau belum lahir baru. Atau orang yang sudah jatuh dan tidak pernah mengaku dosanya, sehingga sampai dalam level tidak ingin berdoa. Tidak ingin berdoa. Wow, itu sudah sangat mengerikan. Ayat yang ke-19 dikatakan, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Lihat kata sesungguhnya. Saya mau tanpa bosan, saya mau berkata, bagaimana bisa kita menerima firman dan mengamenkan doa-doa banyak yang tidak dijawab oleh Tuhan, dan yang penting kita mengucap syukur. Ayatnya di mana? Meskipun gunung tidak berpindah, ayatnya di mana? Yang saya tahu ayatnya, Yesus berkata, ketika kau mengatakan kepada gunung itu pindah, gunung itu akan pindah. Tidak ada tambahan. Yesus tidak mengatakan, ingat ya, itu koma. Tetapi meskipun gunung itu tidak pindah, tetap bersyukur. Tidak ada ayatnya. Tidak ada. Yang kita tahu, ketika Yesus mendoakan orang buta itu kemudian berkata, aku melihat bayangan. Belum jelas. Dan Yesus mendoakan lagi. Baru orang ini melihat dengan jelas. Artinya, sebelum doamu dijawab oleh Tuhan dan dijawab dengan sempurna oleh Tuhan, terus berdoa. Terus berdoa. Karena ayat ini juga berkata, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Wow, bukankah luar biasa? Saya mau katakan, tidak ada yang menarik. Tidak ada yang menarik kalau kita bersaksi dan menyaksikan doa-doa kita yang tidak dijawab. Bisa jadi apa gereja ini kalau setiap minggu kita mendengar kesaksian dan mendengarkan khotbah tentang tidak dijawabnya doa-doa kita? Anda bisa bayangkan. Tetapi kita sering mendengar nyanyian-nyanyian yang tanpa iman. Jangan nyanyikan. Anda mendengar firman, Anda mendengarkan nyanyian, Anda harus bisa seleksi. Ini sesuai dengan firman atau tidak. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan, Ia telah memperhatikan doa yang diucapkan.
Tidak ada yang Tuhan tidak perhatikan. Tuhan perhatikan semua. Oleh karena itu berdoalah sesering mungkin. Berdoalah sesering mungkin. Apalagi sekarang banyak kan yang perlu didoakan. Ekonomi kacau, bencana alam. Walaupun sekarang kemudian ramai bukan bencana alam itu gara-gara orang-orang yang rakus, pejabat-pejabat yang tamak. Tetapi kan yang penting sekarang itu kita punya banyak hal yang perlu didoakan. Nah, ketika kita tahu banyak hal yang perlu didoakan, kita harus memperlengkapi diri kita dengan firman. Di sini dikatakan, Ia telah memperhatikan doa yang diucapkan. Kita harus memperlengkapi diri kita dengan firman bahwa Tuhan memperhatikan doa-doa kita. Oleh karena itu, jangan bosan berdoa, jangan takut berdoa. Karena inilah waktunya kita berdoa dan Tuhan akan perhatikan. Bukankah sangat menakutkan bencana banjir yang terjadi di Sumatera ini? Enggak Pak, enggak menakutkan. Iya, belum nyampe. Ada orang yang jadi seperti monyet yang megang pohon kelapa, pohon supaya tidak dibawa arus. Ada yang jadi pemain akrobat dadakan berjalan di atas kabel, ya kan? Oh, itu kan seru kalau kita nonton. Jangan sampai kita yang alami, orang lain yang nonton. Repot itu sudah ceritanya. Tetapi bersyukurlah, saya selalu katakan begini, lebih baik kita yang mendoakan daripada kita yang didoakan. Iya kan? Lebih baik Anda mendoakan orang sakit daripada orang mendoakan kita yang sakit. Bukan mengharapkan orang sakit, tetapi lebih baik kita yang mendoakan aja. Dan doa-doa kita diperhatikan oleh Tuhan. Ketika engkau mulai berdoa, perhatikan, tunggu dengan pasti, lihat, engkau harus perhatian sungguh-sungguh kapan Tuhan menjawab. Kemudian ucapkan, saksikan. Yang pasti Tuhan pasti menjawab. Ayat terakhir mengatakan, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Wow, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Ini tidak cocok untuk orang penganut aliran doa yang tidak dijawab. Firman ini cocok bagi orang yang punya iman. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Engkau tidak pernah ditolak oleh Tuhan ketika kau berdoa. Datang kepada Tuhan. Datang dengan darah Yesus. Kitab Ibrani 10 ayat 19 berkata, dengan darah Yesus kita masuk ke dalam ruang kudus itu. Darah Yesus. Engkau tidak pernah ditolak. Ketika kau datang dengan darah Yesus, ketika engkau datang di dalam nama Yesus, engkau tidak pernah ditolak. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripada. Betapa dekatnya kita dengan kasih setia Tuhan. Betapa kita akan menerima kasih setia Tuhan ketika kita berdoa. Berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Jangan takut berdoa. Jangan bimbang dalam berdoa. Percayalah, engkau sedang ditunggu oleh Tuhan. Doa-doamu sedang dinanti-nantikan oleh Tuhan. Tuhan pasti akan memperhatikan doa kita. Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Dan kemudian kita akan bersaksi. Anda bisa bayangkan kesaksian yang spektakuler, yang dikategorikan perbuatan ajaib Tuhan ketika itu disaksikan. Anda bisa bayangkan atmosfer yang akan melingkupi gereja ini ketika jemaat menyaksikan akan perbuatan Tuhan yang ajaib. Oh, itu akan mendatangkan terobosan demi terobosan. Itu akan membangkitkan iman dari pendengar. Karena kesaksian, sudah lama saya tidak sampaikan ini. Kesaksian sebenarnya mengimpartasikan iman bagi pendengar
mengalami apa yang kita alami. Kesaksian itu mengimpartasikan iman bagi pendengar supaya mereka juga mengalami mujizat demi mujizat dari Tuhan. Jadi betapa pentingnya kesaksian itu. Saya ulangi sebagai ayat penutup, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Engkau tidak ditolak oleh Tuhan ketika kau berdoa, dan engkau begitu dekat dengan Tuhan, dengan kasih Tuhan ketika kau berdoa. Kapan kita merasa dekat dengan Tuhan? Pada waktu kita berdoa. Engkau akan tahu bahwa kau dikasihi Tuhan pada waktu kau berdoa. Sadar sepenuhnya. Apalagi ketika Tuhan sudah berkata, anakku. Tidak usah panjang-panjang kalau Tuhan ngomong, anakku, engkau akan nangis, engkau akan tahu dengan pasti engkau dikasihi Tuhan. Dan dengan engkau menyadari engkau dikasihi Tuhan, imanmu akan bangkit untuk meminta perkara-perkara yang lebih besar lagi. Tuhan memberkati.